Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'd. Bagaimana kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah baik semua ya. Nah, semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita buka pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak absen terlebih dahulu ya. Bagi nama-nama yang saya panggil, silahkan hidupkan mic-nya dan bilang hadir untuk laki-laki dan hadiroh untuk perempuan. Alvito Ilyas Arfiansyah. Hadir, Pak. Baik. Lalu Alvin Alvania. Hadirah, Pak. Ya. Arsi Fajri Maulidina Rosyidin. Hadirah, Pak. Baik. Cindy Alia Herlina. Hadirah, Pak. Dan terakhir Suci Kusuma Arum. Hadirah, Pak. Ya. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang iman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Sudah terlihat belum? Oh, share screen-nya. Belum ya? Udah. Sudah? Udah. Ya, benar. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Baik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang iman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Nah, ini. Ya, adapun kati pembelajarannya diantaranya ialah yakni KD 3.3, yaitu menganalisis makna Asmaul Husna: Al-Karim, Al-Mukmin, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Lalu KD 4.3 berperilaku yang mencontohkan keluhuran budi, kokoh pendirian, pemberi rasa aman, tawakal, dan berperilaku adil sebagai implementasi dari pemahaman makna Asmaul Husna. Adapun tujuan pembelajarannya diantaranya ialah yang pertama, dapat memahami makna Asmaul Husna, yaitu Al-Karim, Al-Mukmin, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Dan kedua, dapat meningkatkan keimanan kepada Allah melalui Asmaul Husna yang mencerminkan karakter religius, jujur, bersikap mulia, adil, empati, dan tanggung jawab. Nah, selanjutnya kita langsung saja masuk ke materi utama kita, yakni iman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Nah, apa itu artinya iman? Adakah yang tahu artinya iman itu apa? Nah, iman menurut bahasa artinya adalah percaya. Sedangkan menurut istilah artinya adalah keyakinan yang tak tergoyahkan berdasarkan pengetahuan dan kepercayaan. Nah, dengan demikian iman kepada Allah yakni percaya bahwa akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya adalah Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Ada yang tahu artinya Asmaul Husna? Coba. Nama-nama Allah yang baik. Ya, benar sekali. Ada yang bisa melengkapi? Lebih lengkapnya seperti apa? Ada? Tidak? Jika tidak, maka kita bahas bersama ya. Nah, jadi Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang baik, mulia, dan agung sesuai dengan sifat-sifatnya. Nah, nama-nama Allah yang agung dan mulia itu merupakan suatu kesatuan yang menyatu dalam kebenaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta dan pemelihara alam semesta beserta segala isinya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa walahul asmaul husna. Artinya,
Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Quran Surah Toha ayat 8. Nah, ada berapa Asmaul Husna itu? Berapa? 99. Benar, ada 99. Nah, akan tetapi pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari 7 dari 99 Asmaul Husna tersebut. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah Al-Karim. Apa itu Al-Karim? Nah, Al-Karim artinya adalah yang maha mulia. Mulia dalam hal apa? Nah, benar sekali. Mulia dalam segala hal. Allah sudah memberikan banyak hal kepada kita, sudah berbaik hati kepada kita, baik ketika diminta maupun tidak. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, nama Allah Al-Karim mencakup nama makna kedermawanan, makna kemuliaan dan keluhuran, serta bermakna kelembutan dan memberi kebaikan. Dengan memahami makna Al-Karim akan menumbuhkan sifat-sifat yang mulia dalam diri seorang muslim. Di antaranya adalah yang pertama, menumbuhkan sifat mulia. Lalu kedua, menumbuhkan sifat pemurah. 3. Menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Menumbuhkan sifat memuliakan tetangga dan tamu. Lalu 5. Menumbuhkan sifat pemaaf. Dan terakhir, menjadikan kita sebagai seorang muslim untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia tadi Al-Karim. Selanjutnya adalah Al-Mukmin. Apa itu arti dari Al-Mukmin? Artinya adalah maha pemberi keamanan. Nah, ketika kita berdoa kepada Allah dengan nama Al-Mukmin, maka kita akan mengharapkan untuk diberi keamanan, dihindarkan dari bencana alam, dihindarkan dari fitnah dan lain sebagainya. Karena hanya kepada Allah lah kita meminta, dan hanya Allah lah yang maha pemberi keamanan. Nah, ketika Al-Mukmin dipakai untuk sebutan hamba Allah yang beriman, berarti hamba itu telah mencontoh dan menauladani nama Al-Mukmin. Lantas mengapa orang yang beriman disebut Al-Mukmin? Mengapa orang beriman disebut Al-Mukmin? Tidak ada yang tahu? Nah, karena perkataan lisan, perkataan hati, dan perbuatan itu sinkron atau berkaitan. Dan hati telah menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala lalu mengamalkannya. Nah, jadi itulah mengapa hamba Allah yang beriman bisa disebut dengan Al-Mukmin. Selanjutnya yaitu Al-Wakil. Al-Wakil artinya adalah yang maha pemelihara. Bentuk pemeliharaan Allah mencakup kepada seluruh makhluknya, baik kepada manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, maupun berbagai makhluk Allah yang lain. Nah, perilaku yang diteladani sifat pemeliharaan bagi manusia adalah sayang dan mencintai sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya apa? Seperti halnya sanggup memelihara hewan dan tumbuhan secara adil. Lalu jangan sesekali menjadi hamba Allah yang suka berbuat rusak, merusak segala sesuatu dan keburukan-keburukan lainnya. Nah, itu tadi Al-Wakil. Selanjutnya adalah Al-Matin. Apa itu Al-Matin? Allah maha kokoh. Allah maha kokoh. Ya, benar. Al-Matin adalah Allah maha kokoh. Kekokohan Allah tidak dapat digoyahkan oleh siapapun, termasuk oleh semua makhluknya. Setiap umat manusia, khususnya umat Islam, wajib meneladani sifat Allah Al-Matin. Dengan cara apa? Yang pertama, seperti Allah memberikan tahta kekhalifahan kepada hambanya. Nah, sebaiknya digunakan untuk menegakkan ajaran agama Islam. Lalu yang kedua, jika kita diberi kekuasaan oleh Allah, maka hendaknya kita gunakan untuk melindungi yang lemah. Jangan malah sebaliknya, kita diberi kekuasaan malah semena-mena terhadap seseorang yang lebih lemah daripada kita. Selanjutnya adalah Al-Jami. Arti Al-Jami adalah maha mengumpulkan. Allah maha mengumpulkan terhadap seluruh hambanya. Contoh konkretnya apa? Seperti halnya nanti ketika hari kiamat nanti,
setelah manusia dibangkitkan dari kubur, nantinya akan dikumpulkan di padang mahsyar atau disebut dengan yaumul mahsyar. Nah, itu contoh dari Al-Jami, Allah Maha mengumpulkan. Lalu meneladani sifat Al-Jami dengan cara apa? Nah, kita contohkan sebagai seorang pemimpin. Ketika manusia dikaruniai sebagai seorang pemimpin, harus mampu mengumpulkan rakyatnya untuk diajak bermusyawarah guna membicarakan kepentingan hidup rakyat secara baik. Lalu al-adil. Al-adil artinya adalah Allah Maha Adil. Nah, keadilan Allah bersifat sangat sempurna. Keadilan Allah bersifat sangat sempurna sehingga tidak ada yang mampu menandingi keadilan Allah. Keadilan Allah berlaku kepada seluruh hambanya dan dalam segala hal. Meneladani sifat al-adil, setiap umat Islam harus berusaha secara maksimal untuk dapat meneladani sifat al-adil Allah. Artinya apa? Nah, artinya di dalam mengemban sebagai khalifatullah fil ard atau khalifah di muka bumi ini, manusia harus mampu bersikap adil sesuai dengan aturan yang berlaku, baik bersumber dari Al-Quran maupun dari sumber hukum positif, karena hanya dengan keadilanlah kemakmuran dapat tercapai. Dan terakhir yakni al-akhir. Nah, al-akhir artinya adalah yang maha akhir. Mana al-akhir? Allah adalah zat yang tidak ada sesuatu setelahnya. Nah, nama Allah ini menunjukkan keabadian dan kekekalannya. Dan ini menunjukkan bahwa Allah merupakan tujuan dan tempat bergantung dari seluruh makhluk-makhluknya. Meneladani sifat al-akhir, di samping Allah memiliki sifat al-akhir, Allah juga memiliki sifat al-awal, artinya memiliki sifat paling awal dan sifat paling akhir. Nah, kedua sifat tersebut tidak terbatas oleh waktu. Nah, bagi umat Islam wajib meneladani sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi pemimpin seperti dalam penegakan sifat disiplin. Lalu seorang pemimpin harus berperan sebagai ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa. Tahu kan? Ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa. Yakni seorang pemimpin harus mampu menjadi teladan dalam segala hal. Seperti contohnya datang tepat waktu. Dan perlu diingat bahwa setiap manusia adalah seorang pemimpin, paling tidak sebagai pemimpin untuk dirinya sendiri. Nah, itu tadi pembelajaran kita mengenai Asmaul Husna. Sampai sini adakah yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Jika tidak, maka kita lanjut ke sesi selanjutnya. Nah, selanjutnya setelah ini kita akan membuat kelompok. Bapak akan bagi menjadi 7 kelompok sesuai dengan nama-nama Asmaul Husna yang telah kita pelajari tadi. Nah, tugasnya yakni setiap kelompok silakan membuat peta konsep yang di dalamnya terdapat arti, lalu penjelasan, analisis, dan kaitannya dengan perilaku keseharian. Apakah bisa dipahami tentang tugas ini? Bisa ya? Tahu kan peta konsep? Paham kan? Paham, Pak. Ya, bagus. Oke, nah ini saya bagi ya kelompoknya. Pertama, kelompok 1 ya, ini membahas tentang Al-Karim. Di antaranya adalah Alvito, Alvin, dan Amili Mutiara. Dan terakhir kelompok 7 membahas tentang Al-Akhir, yakni Reisha Verana, Rizky Aji Buhori, Sony Alessandro, dan Suci Kusuma Arum. Nah, adakah yang belum disebut namanya? Sudah disebut semua kan? Saya beri waktu 10 menit ya. Ini sekarang 8.15, nanti 8.25 sudah selesai, oke? Ya, bisa diulangi Pak, peta konsepnya tentang apa ya Pak? Peta konsepnya membahas tentang kelompoknya masing-masing. Seperti tadi kan kelompok 1 Al-Karim ya, Al-Karim. Nah, berarti membahas Al-Karim. Dalam peta konsep tersebut mencakup ada artinya, lalu penjelasan dari Al-Karim itu apa, lalu dianalisis dan dikaitkan dengan perilaku keseharian. Sudah bisa dipahami? Baik. Ya, bisa ya. Baik, silahkan dikerjakan. Nanti 8.25 sudah selesai semua. Apakah sudah selesai?
Sudah Pak. Sudah ya. Sekarang kelompok 1 coba dipresentasikan terkait hasil peta konsepnya. Pak, kalau misalnya dipimpin satu orang nggak apa-apa Pak, diberitahu satu orang aja Pak, soalnya biar lebih Iya. gampang gitu. Perwakilan salah satu saja. Ya. Baik, al-wakil yaitu iman Allah melalui pelakuan al-wakil. Al-wakil memiliki pengertian yaitu pemelihara. Contohnya yaitu membantu, menggalakkan improvisasi, memberi makan fakir miskin, menghormati, dan mensedekahkan harta. Itu Pak. Tadi dari kelompok 3 mengenai al-wakil. Ada sanggahan dari kelompok lain? Silakan, yang ingin menyanggah bisa diutarakan. Tidak ada? Jika tidak ada, nah ini karena waktunya sudah habis, maka tugas itu nanti silakan diupload di segmen tugas ya di Microsoft Teams. Itu tadi sudah saya buat. Nanti silakan dimasukkan ke situ, dikumpulkan lewat Microsoft Teams itu. Bisa dipahami? Bisa Pak. Bisa ya. Bisa, Pak. Ya, silakan dikerjakan. Yang belum selesai bisa diselesaikan, dihias dengan sebaik mungkin. Itu saja. Demikian pembelajaran kita mengenai iman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Mudah-mudahan bermanfaat dan senantiasa dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana ada kesalahan baik tutur kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Mari kita tutup pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya,